Yehezkiel pasal 35 hari Selasa tanggal 23 September 2025. Murka Tuhan atas pegunungan Seir. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada pegunungan Seir. Bernubuatlah melawan dia. Jadi ini pegunungan Seir adalah daerah di mana orang-orang Edom tinggal di situ. Nah, orang-orang Edom ini adalah keturunan dari Esau. Esau kita tahu saudaranya Yakub. Ya, jadi Esau tinggal di pegunungan Edom di sini, di pegunungan Seir, dan kaum Edom itu adalah keturunan dari Esau. Nah, ini Tuhan berfirman kepada Yehezkiel untuk menunjukkan mukanya kepada pegunungan Seir, di mana di situ kaum Edom tinggal. Nah, apa yang diminta Tuhan adalah supaya Yehezkiel bernubuat melawan dia, melawan pegunungan Seir, di mana di dalamnya di tempat itu ada orang-orang Edom. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menjadi lawanmu, hai pegunungan Seir, dan aku akan mengacungkan tanganku melawanmu, dan akan menjadikan engkau musnah dan sunyi sepi. Jadi artinya belum musnah, belum sunyi sepi, masih baik-baik keadaannya ini di pegunungan Seir. Masih baik-baik keadaannya orang Edom pada saat itu. Tetapi Tuhan berkata, aku akan. Kan ada kata akan, jadi nanti di future, di depan. Ayat keempat, aku akan kembali, ya sudah 2 kali Tuhan berkata aku akan. Pertama, aku akan mengacungkan tanganku melawanmu, dan akan. Nah, kedua akan, ini kata akan kita perhatikan hari ini ya. Dan akan menjadikan engkau musnah dan sunyi sepi. Yang berikut ayat 4, aku akan, sudah 3 kali akan dituliskan di sini. Aku akan menjadikan kota-kotamu reruntuhan dan engkau menjadi sunyi sepi. Dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kita lihat di pembacaan Yehezkiel berulang kali Tuhan mau menyatakan dirinya supaya orang mengetahui bahwa dialah Tuhan. Tuhan mau menyatakan bahwa akulah yang berkuasa. Aku yang punya langit dan bumi. Aku yang punya segalanya, supaya orang-orang yang merasa sok pintar, orang-orang yang merasa sok jago, yang merasa berkuasa, tahu bahwa yang punya segala-galanya, yang maha berkuasa itu adalah Tuhan. Nah, ini dikatakan, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 5, oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun. Wah, ini oleh karena, sebab di dalam hatimu terpendam rasa permusuhan, dan ini turun-temurun. Bayangkan turun-temurun permusuhan, kalau kita tahu Yakub dan Esau kan bersaudara, menurunkan keturunan Edom, dan ini ada 12 suku Israel yang turun dari Yakub. Tetapi permusuhan, dendam itu terpendam turun-temurun. Kalau kita lihat di sini, hati yang dipenuhi dendam, hati yang dipenuhi rasa permusuhan, dan itu diturunkan turun-temurun. Jadi dari sudah nenek-nenek buyut sekali di atas, masih diturunkan ke anak cucu. Coba kita lihat untuk hidup kita hari ini, apa yang kita turunkan ke anak cucu, anak-anak kita. Kita belum punya cucu ya, yang sudah punya cucu yang dengar firman, apa yang kita turunkan? Apakah kita bagikan dendam kita kepada sepupu kita dulu, tetangga kita dulu, ataukah kita turunkan kasih kepada keturunan kita? Kita bagi kasih, tetangga saya itu baik sekali, dulu kalau jeruknya berbuah dia bagikan jeruknya, atau jambunya berbuah kami bagikan itu, supaya di dalam hati keturunan kita mereka bisa membayangkan betapa kasihnya tetangga kita kepada orang tua saya dulu. Daripada kita bagi, dulu itu kamu tahu enggak, itu tetangga di sana tanahnya 1 cm aja dihitung sampai bikin pagar tinggi-tinggi, atau bagaimana. Bagikanlah kasih kepada keturunan kita, supaya bukan dendam, hati yang terpendam dengan permusuhan,
hati yang penuh dengan kepahitan yang dibagi, supaya bukan permusuhan, kepahitan atau hal-hal yang tidak manis yang kita bagikan kepada keturunan kita, tetapi kita menceritakan hal-hal yang baik. Simpanlah, buanglah hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Tidak usah kita bagikanlah yang baik, supaya keturunan kita hatinya tidak tercemar dengan dendam kita di masa lalu, tetapi mereka bisa mendapatkan warisan hati yang bersih, hati yang bersyukur punya tetangga seperti tetangga kita, bersyukur punya sepupu, bersyukur punya saudara, bersyukur punya om dan tante. Karena banyak sekali justru dalam keluarga, oh itu tante kamu itu dulu tahu nggak gini, sepupu kamu gitu. Dan biasanya karena situasi ada sawah yang diperebutkan, ada tanah yang diperebutkan, ada banyak hal yang bisa membuat hati terpendam dengan rasa permusuhan. Nah, ini Tuhan tuliskan untuk orang-orang Edom, bahwa oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan. Kita bisa bayangkan namanya terpendamnya bersusun-susun di dalam gitu, mengendap, terpendam di dalam, udah membatu mungkin di dalam itu rasa permusuhan karena sudah turun temurun. Gimana menghancurkan itu rasa dendam di dalam hati. Hari ini kita yang mendengar firman Tuhan ini, kiranya kalau masih ada hal-hal yang terpendam di dalam hati, rasa permusuhan, rasa benci, rasa sakit, rasa jengkel, rasa iri hati yang terpendam selama ini, firman Allah datang hari ini untuk menghancurkan kekerasan hati, menghancurkan kepahitan hati. Karena di firman Tuhan lain dituliskan firman Allah seperti palu yang menghancurkan gunung batu. Firman Allah hari ini datang menghancurkan di dalam hati yang terpendam rasa permusuhan, rasa kepahitan, rasa jengkel, rasa iri kepada sesama, siapapun sesama itu. Hari ini serahkan hati kita, rendahkan hati kita untuk dihancurkan oleh firman Tuhan. Hal-hal yang kita pendam di dalam hati yang membuat bisa sakit. Kenapa sakit perut? Kenapa sakit usus? Kenapa sakit banyak hal yang sakit karena ada hal-hal yang kita pendam di dalam hati yang merusak organ-organ tubuh kita. Karena firman Tuhan di Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kalau hati kita nggak jaga, kita pakai untuk simpan dan pendam rasa permusuhan, rasa jengkel turun-temurun, kita yang akan membuat hati kita menjadi cemar, hati kita menjadi luka, hati kita nantinya menjadi sakit dan bisa membuat sakit seluruh organ tubuh yang lain. Saya ulang ayat 5, luar biasa Tuhan membukakan supaya kita tidak punya hati lagi yang memendam hal-hal yang buruk. Oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun, dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka. Artinya membiarkan orang Israel ini kan sepupu mereka ya, karena anaknya Yakub dan anaknya Esau sebenarnya. Tapi mereka biarkan pedang memakan orang Israel pada hari sial mereka. Kan sial saat kita kena pedang ya. Waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Oleh sebab itu. Ada kata oleh karena dan dilanjutkan oleh sebab itu ya. Karena dan sebab. Nah, oleh karena semua yang disebutkan di ayat 5, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan menjadikan engkau darah, dan darah akan mengejar engkau. Oleh sebab engkau bersalah karena mencurahkan darah, maka darah akan mengejar engkau. Jadi kurang lebih yang di sini apa yang akan mereka dapat adalah akibat dari perbuatan mereka. Apa yang ditabur akan dituai. Jadi kalau kita menabur dendam, menabur iri hati, kita akan menuai nantinya hal-hal yang merusakkan. Akibat dari kebencian, akibat dari kepahitan, akibat dari permusuhan yang kita pendam turun-temurun, maka kita pastinya akan menderita. Kita yang menderita, sakit hati terus, jengkel terus lihat orang. Nah mungkin orang yang kita musuhi sudah enak-enak hidupnya ya.
Kadang kita seperti itu, masih pikir terus, pusing mikir. Mungkin orang yang menyakiti kita 20 tahun yang lalu, orangnya udah ngorok-ngorok terus, tidur enak-enak hidupnya, kita masih pikir terus satu katanya dulu yang mungkin menyakitkan hati kita, kita pendam. Kasih tahu anak kita, dulu belum kawin kita dapat ini, menikah punya anak, cerita dulu, tahu nggak mama disakiti itu loh waktu sama-sama di SMA. Bayangin, anak-anak belum lihat, kita masa SMA masih dicerita ke anak, dibagikan itu kejengkelan dan sakit hati. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Bagikanlah hal yang baik, bagikan hal-hal yang bisa menyenangkan hati keturunan kita. Nah, kita lanjut. Oleh sebab engkau bersalah karena mencurahkan darah, maka darah akan mengejar engkau. Ayat 7, aku akan, datang lagi nih aku akannya Tuhan di ayat-ayat tadi ya. Aku akan menjadikan pegunungan Seir musnah dan sunyi sepi, dan melenyapkan daripadanya orang-orang yang lalu lalang. Aku akan, sudah berapa saya lupa tadi akan, ini 1, 2, 3, 4, 5, sudah kelima ya. Aku akan memenuhi juga pegunungannya dengan orang-orang yang mati terbunuh. Pegunungan itu kalau dipenuhi dengan pohon-pohonan yang segar, ini Tuhan bilang, aku akan memenuhi pegununganmu dengan orang-orang yang mati terbunuh, tulang belulang. Di bukit-bukitmu, di lembah-lembahmu dan alur-alur sungaimu akan berebahan orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Di mana-mana cuma orang-orang yang mati, mayat-mayat. Aku akan menjadikan engkau, ini sudah keberapa, ke-6 ya. Aku akan. Itu Tuhan akan lakukan di depan, ini baru nubuatan. Aku akan menjadikan engkau sunyi sepi untuk selama-lamanya, dan kota-kotamu tidak akan didiami lagi. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ini sudah kedua kalinya Tuhan katakan di Yehezkiel 35 ini. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bagaimana di sini kita bisa belajar, akhirilah benci, akhirilah iri, akhiri dendam dalam hidup, supaya kita menghindari penderitaan-penderitaan yang bisa timbul akibat daripada dendam, sakit hati, kepahitan, iri hati yang ada di dalam hati kita. Ayat yang ke-10. Oleh sebab engkau mengatakan, kedua bangsa itu dan kedua negeri itu akan menjadi milikku. Jadi ini Israel dan Yehuda yang mereka maksud di sini. Dan kita akan memilikinya. Sebetulnya Tuhan ada di situ. Oleh sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan, ketujuh kali ya, aku akan memperlakukan engkau seperti engkau memperlakukan mereka dalam murkamu dan cemburumu yang timbul dari kebencianmu terhadap mereka. Dan aku akan menyatakan diri kepadamu pada saat aku menghakimi engkau. Ini yang dikatakan bahwa cara mereka, cara orang Edom memperlakukan orang Israel, orang Yehuda, dikarenakan cemburunya, dikarenakan kecemburuannya, kebenciannya. Jadi akibat dari kebencian, akibat dari kecemburuan, itu hanya membawa kehancuran, hanya membawa penderitaan. Segera perangi dalam hati kita kalau ada kecemburuan, kalau ada kebencian hari ini, minta kepada Tuhan, beri aku hati yang baru Tuhan, bersihkan hatiku dari kecemburuan, bersihkan hatiku dari kebencian, supaya aku punya hati yang tulus mengasihi sesamaku, supaya aku tidak menyimpan dendam di dalam hatiku, karena kebencian, kecemburuan hanya akan menghancurkan kehidupan kita. Dan engkau akan mengetahui bahwa aku Tuhan, mendengar segala penistaanmu yang kau ucapkan melawan gunung-gunung Israel yang demikian. Gunung-gunung itu sudah menjadi sunyi sepi dan diserahkan kepada kita menjadi makanan kita. Ini kesombongan dari orang-orang Edom yang tinggal di pegunungan Seir, membuat Tuhan berkata semua, ya aku akan memperlakukan engkau seperti engkau memperlakukan Israel dan Yehuda. Jadi apa yang kita buat, kita akan tuai kembali ya. Tuhan berkata di sini, aku akan memperlakukan engkau. Apa yang kita buat kepada orang lain akan kita terima juga.
Matius 7 ayat 12 mengatakan, segala sesuatu, apapun juga yang kamu mau supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian dulu. Nah, kalau kita tahu, kalau kita buat jahat, kita buat cuma kebencian, cuma iri hati, cuma dendam kepada orang, yang kita akan terima juga nantinya. Orang benci kita, orang iri kita, orang dendam kita, orang jahat kepada kita. Jadi mari kita tabur hal-hal yang baik, tabur kasih, tabur kemurahan hati, tabur ketulusan hati kepada orang, supaya kita juga menerima kembali kemurahan hati, kebaikan, ketulusan. Kalau selama ini kita belum melakukan itu, kita cuma pendam sakit hati kita, lepaskan, serahkan kepada Yesus. Dia datang berkata, mari kepadaku, hai kamu letih lesu berbeban berat. Kita sangat beban berat kalau kita simpan dendam ya. Kalau kita simpan sakit hati, membuat kita sangat berbeban berat. Nah, janji Tuhan Yesus mengundang kita udah baca di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Berbeban berat karena iri, berbeban berat karena cemburu, karena kebencian, karena kepahitan. Serahkan semua kepada Yesus. Dia mau supaya kita mempunyai hati yang ringan, hati yang kosong untuk menerima semua kasih-Nya kepada kita. Jangan kita simpan perbuatan-perbuatan sesama yang mungkin sangat kecil, bukan mungkin lagi, memang sangat kecil dibanding dosa-dosa kita, perbuatan kita kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita melawan Dia, bagaimana kita tidak taat kepada Dia, bagaimana kita menyakiti hati Dia. Mari kita serahkan hati yang penuh kebencian ini, hati yang penuh kecemburuan, hati yang penuh dendam, supaya hari ini Tuhan membebaskan kita. Sakit penyakit dipulihkan saat kita mau kosong, serahkan hati kita yang hitam pekat akibat dari hal-hal yang kita pendam selama bertahun-tahun turun-temurun. Ayat 13, dengan demikian kamu membesarkan dirimu terhadap aku di dalam ucapanmu, dan banyak sekali kata-katamu terhadap aku. Ini kesombongan yang Tuhan mau tunjukkan kepada orang Edom, bahwa engkau membesarkan dirimu terhadap aku di dalam ucapanmu, dan banyak sekali kata-katamu terhadap aku. Kata-kata kita bisa pakai untuk meninggikan diri sendiri, tapi kata-kata kita juga bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kata-kata kita bisa kita pakai untuk menyembuhkan sesama kita atau mematikan sesama. Bagaimana banyaknya kata-kata yang kita keluarkan terhadap Tuhan, apakah kata-kata yang memuliakan Dia, memuji Dia, atau kata-kata yang malah menyatakan kesombongan kita, menyatakan bahwa aku mampu tanpa Tuhan. Nah, Tuhan akan melihat kita, menilai kita dari apa yang kita perkatakan. Bagaimana hari ini kita memilih perkataan untuk menghidupkan, menyembuhkan sesama kita. Kalau selama ini kita sudah terlalu sering mengeluarkan kata-kata yang mungkin mematikan diri kita sendiri, yang membuat kita sendiri semakin tidak mempunyai harga karena kata-kata kita sendiri, atau kepada orang lain kita mengeluarkan kata-kata yang mungkin kita gak sadari tapi membunuh orang di depan kita. Mari hari ini kita minta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan mau menolong kita. Roh Kudus tolong kita supaya kata-kata lama kita buang semua, dan kita pakai hari ini kata-kata yang bisa membangkitkan semangat baru. Jangan kita katakan, kamu itu hidungmu pesek, kamu seperti itu. Mulailah bersyukur ya punya 2 lubang hidung bisa bernafas, daripada tunjuk orang dengan kelemahan-kelemahan yang ada. Kita bisa mematikan orang lain hanya dengan satu kata. Saya dulu saya sudah pernah cerita ya, yang kami pergi cari jamur di sini, dan sepupu suami di sini, kalau kami pergi kan saya dapat banyak. Dia bilang, kamu dapat banyak karena kamu paling dekat dengan tanah. Itu kan untuk bilang kamu kan kecil. Itu saat itu saya senyum-senyum, padahal di hati saya kan tertusuk karena saya dihina dalam hal bentuk tubuh seperti itu. Jadi kadang mereka bawa dengan joking ya, kita pikir kita main-main berbicara, tapi kita tidak tahu akibat dari perkataan kita untuk orang lain. Kita bisa jadi minder. Saya sangat minder dulu dengan ukuran tubuh saya yang mungil karena mendengar kata-kata orang.
kata-kata itu bisa membuat orang tidak mematikan hidup orang lain. Mungkin masih jalan-jalan tapi kasihan, tidak ada lagi perasaan berharga karena nggak berani lagi sama orang. Apalagi kalau dulu saya dekat orang tinggi, saya nggak suka karena tinggi saya kelihatan lebih mungil sekali di samping. Tapi Tuhan itu sangat tahu bagaimana memulihkan hati saya. Ada teman baik saya dari tempat kerja, dia tinggi sekali dan saya kecil di sampingnya, tapi Tuhan membuat saya akrab dengan dia. Jadi Tuhan bawa dalam hidup saya orang-orang yang nantinya ukuran tubuh sangat berbeda, tetapi untuk Tuhan berkata, engkau berharga sekalipun engkau punya ukuran tubuh lebih mungil dibanding dia. Nah, kalau dulunya saya cuma satu contoh tadi, kata-kata yang bilang kamu dapat karena lebih dekat dengan tanah, ya dulu pun di Indonesia kan ada istilah-istilah ateng kah atau apakah yang istilah-istilah dulu ya yang menunjukkan orang kecil. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur hari ini saya sudah semakin dipulihkan menerima ukuran tubuh yang mungil, yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Jadi ini dari ayat 13, supaya kita menjaga kata-kata kita, khususnya kata-kata kita kepada Tuhan, supaya hanya kata-kata yang memuliakan Dia. Di sini dikatakan aku mendengarnya. Tuhan dengar semua kata-kata kita. Mulai perkatakan yang baik untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain, apalagi kepada Tuhan. Tetapi dalam hal ini kita memperkatakan dengan tetap kemuliaan bagi Tuhan. Ayat 14, beginilah firman Tuhan Allah, seluruh bumi akan bersuka cita pada saat aku menjadikan engkau sunyi sepi. Seperti engkau bersuka cita mengenai milik pusaka kaum Israel yang sudah menjadi sunyi sepi, demikianlah akan kulakukan terhadap engkau. Jadi ini Tuhan katakan, engkau dulu senang-senang bersuka cita mengenai milik pusaka kaum Israel pada waktu mereka terkena pedang, pada saat mereka jatuh, engkau malah bersuka cita. Nah, ini yang paling sering terjadi dalam hidup kita, menjadi bersuka cita saat orang lain jatuh ya. Itu akibat dosa yang terjadi di awal, akibat Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan, memakan buah yang dilarang. Seperti inilah keadaannya manusia. Manusia malah senang kalau sesamanya jatuh. Nah, Tuhan Yesus datang untuk memulihkan hati kita yang seperti itu, supaya saat sesama kita dalam keadaan jatuh, mari kita punya belas kasihan untuk datang merangkul mereka, untuk punya perhatian kepada mereka, bukan malah berkata seperti yang dialami oleh orang Edom ini. Mereka malah bersuka cita saat kejatuhan Israel. Kalau kita pernah berada di sana atau masih ada hari ini, mari terus serahkan hati kita kepada Tuhan supaya Dia beri kita hati yang baru, Dia beri kita roh yang baru dalam batin kita. Hati yang keras Dia angkat dari hati kita dan diberikan hati yang taat, supaya kita bisa punya belas kasihan kepada sesama saat mereka lagi menderita. Biar kita juga punya compassion, punya perasaan kepada sesama kita saat mereka dalam keadaan menderita, supaya jangan malah bersyukur saat orang lain menderita. Apalagi kalau orang yang pernah kita pendam rasa jengkel, rasa marah, rasa permusuhan. Ganti hati itu hari ini untuk berbelas kasihan kepada orang-orang yang dulu kita pendam perasaan marah, perasaan benci, perasaan iri. Dikatakan di sini, seperti engkau bersuka cita mengenai milik pusaka kaum Israel yang sudah menjadi sunyi sepi, demikianlah akan kulakukan terhadap engkau. Kita akan terima apa yang kita lakukan, yang kita tabur kita akan tuai. Engkau akan menjadi sunyi sepi, hai pegunungan Seir, dan engkau segenap Edom dan dalam keseluruhanmu, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Kita bisa lihat di Galatia 6 ayat yang ke-7 bagian B di bawah ya, bagian CK itu, untuk melihat bahwa di perjanjian baru pun sudah dituliskan bagaimana apa yang kita tabur kita akan tuai. Saya bacakan untuk menutup pembacaan kita hari ini. Galatia 6 ayat 7 keseluruhan saja saya baca. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang kita mau tuai dalam hidup kita, taburlah mulai hari ini.
Mau menuai tomat, tanam tomat hari ini. Mau menuai kebaikan, tanam kebaikan. Mau menuai kemurahan hati, tanam kemurahan hati. Mau menuai kata-kata yang baik, taburlah kata-kata yang baik. Mau menuai kasih, taburlah kasih. Jangan tabur kebencian dan kepahitan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.